Nah, untuk ini ada contoh salah satu Joy yang di-reject oleh indukannya. Kemudian saya coba pelihara dan kasih makan. Keadaannya sudah sangat bagus dan bulunya mulai berkembang. Perkenalkan teman-teman, di sini saya Indah, saya dari Sugar Glider Kita _ kali ini kita akan membahas sedikit tentang Sugar Glider itu sendiri. Nah, untuk Sugar Glider ini punya suara khususnya ya Mas. Ketika dia merasa terancam, dia akan mengeluarkan suara seperti keras kayak gitu, menandakan bahwa dia merasa terancam, atau bisa juga biasanya untuk menakut-nakuti lawannya atau musuhnya itu tadi. Nah, untuk ini ada contoh salah satu Joy yang di-reject oleh indukannya. Kemudian saya coba pelihara dan kasih makan. Keadaannya sudah sangat bagus dan bulunya mulai berkembang. Ini baru umur jalan 1 bulan ini. Alasan saya untuk pelihara Sugar Glider mungkin karena satu, perawatannya cukup mudah ya Kak. Terus yang kedua, untuk kembang biaknya juga nggak sulit, dia bisa berkembang biak secara mandiri seperti itu. Kalau Sugar Glider itu sendiri merupakan mamalia kecil yang memiliki kantong. Sebenarnya dia itu satu kelas dengan koala dan kanguru ya Mas, karena memiliki kantong itu sendiri. Aslinya Sugar Glider ini dia berasal dari Indonesia bagian timur, yaitu bagian Papua dan Maluku. Untuk Sugar Glider itu sendiri merupakan hewan nokturnal ya Mas ya. Jadi di malam hari itu dia akan lebih aktif, akan mencari makan, dan kalau di siang hari dia lebih untuk istirahat tidur seperti itu. Dia di alamnya di pohon-pohon ya, di atas pohon, mungkin biasa ditemuinya di atas pohon. Nah, di atas pohon itu sendiri nanti dia bakal bikin lubang ya untuk dia tidur, untuk dia bersembunyi. Karakter Sugar Glider itu sendiri ada macam-macam ya. Mungkin kalau ada yang galak itu memang ada sebenarnya. Untuk di alamnya mungkin dia galak karena kurang bertemu dengan manusia, maksudnya masih jarang berinteraksi dengan manusia. Nah, untuk yang Gina itu, kalau biasanya yang sudah dipelihara seperti ini, seperti di rumah, karena satu memang kita bonding, dan kedua kita sering handle ajak main seperti itu. Hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu ketika teman-teman ada niat untuk pelihara Sugar Glider, mungkin kandang yang cukup, yang ukuran seperti ini, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dan ada tempat tidurnya untuk dia tidur itu tadi. Perawatan Sugar Glider ini sendiri cukup ada kandang, di dalamnya pasti ada tempat tidurnya untuk dia tidur, seperti kantong tidurnya itu ya Mas.
Nah, terus ada botol minumnya juga pastinya, sama makannya. Nah, untuk makannya ini biasanya kita berikan sehari 2 kali, di pagi hari dan malam hari. Untuk makanan sugar glider itu sendiri di alamnya menggunakan buah-buahan ya Mas, dan di sini juga selalu disediakan dengan buah-buahan. Selingannya atau mungkin keadaan darurat bisa digunakan bubur sun, tapi tidak disarankan, lebih baik di buah-buahan itu tadi. Untuk umur sugar glider itu sendiri bisa sampai 9-15 tahunan ya Mas. Cuman kalau di tempat sini paling tua baru 10 tahunan, belum ada yang sampai 15 tahunan. Sugar glider ini bisa berproduksi setahun 2 kali. Nah, untuk anaknya itu sendiri paling banyak 3, tapi paling sering itu ada 2 anaknya. Jarang ditemukan 3. Untuk masa hamilnya kurang lebih dia mengandung itu 15-18 hari. Kemudian dia keluar nanti, lalu dia masuk ke dalam kantong induknya atau yang biasa sering kita sebut sebagai inputs. Nah, di situ dia nanti bakal sampai 2 bulan. Untuk lepas adopsinya sendiri dari Joy bisa dilihat dari ketika dia udah mulai bisa makan sendiri, bulunya sudah kembang. Nah, mungkin bisa kita mulai pisah pelan-pelan dari induknya. Sebenarnya sugar glider ini hewan marsupia yang subkelasnya sama dengan koala dan kanguru ya Mas. Karena kalau mungkin secara fisiknya terlihat sama seperti tupai terbang, cuman beda kelasnya. Kalau tupai terbang itu termasuk pengerat ya. Tupai terbang dan bajing itu termasuk pengerat seperti itu. Untuk penyakit yang ada di sugar glider biasanya itu mungkin seperti karang gigi, itu faktornya bisa jadi dari terlalu banyaknya mengkonsumsi bubur sun itu tadi. Makanya saya rekomendasikan lebih baik untuk ke buah-buahan ketimbang di bubur sun. Bisa menggunakan bubur sun mungkin di keadaan darurat saja begitu. Untuk mengantisipasi karang gigi itu tadi bisa menggunakan bisa dikasih dengan buah-buahan seperti apel supaya giginya jadi lebih sering, nggak banyak ininya ya Mas, jadi kayak terasah gitu dari buah-buahan yang keras kayak gitu. Nah, sebaiknya untuk teman-teman yang awal pemula baru mau pelihara, mungkin saya sarankan untuk ambil sugar glidernya di usia 1,5 bulan atau 1 bulanan. Karena kenapa? Mungkin di situ jadi kita lebih bisa bonding dengan sugar glidernya itu tadi, dan sugar glidernya juga lebih bisa mengenal kita terlebih dahulu. Kalau misalkan ambil terlalu kecil masih terlalu riskan, ambil terlalu besar juga proses bondingnya jadi lebih lama lagi karena penyesuaiannya yang sebelumnya dia udah dapatkan. Kalau masih bayi, jadi dia kan masih awal pengenalan sekaligus kita udah dapatkan. Nah, mungkin buat teman-teman semua yang mau tanya-tanya tentang sugar glider bisa langsung chat ke nomor yang ada di Instagram atau bisa juga DM di Instagram sugar glider kita _.